PT Universal Globes adalah pabrik sarung tangan yang berlokasi di Jalan Pertahanan nomor 17, Dusun 1, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tidak jauh dari lokasi kita saat ini. Pabrik Universal Globes atau sering disebut sebagai pabrik sarung tangan merupakan pabrik yang memiliki izin yang lengkap, baik dari Dinas Kehutanan ataupun Dinas dari Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Namun, pada tahun 2025, pabrik ini dilaporkan karena adanya aktivitas produksi yang berlebihan oleh warga sekitar Kecamatan Patumbak. Nah, fakta pelanggaran yang terjadi berdasarkan penyelidikan resmi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menemukan dan mendokumentasikan pelanggaran serius yang tertuang dalam surat nomor berikut. Dalam bidang pencemaran air, perusahaan tidak membuang limbah pada titik resmi yang telah ditetapkan, tidak memiliki rencana tanggap darurat, serta terjadi kebocoran dan overflow dalam sistem pengelolaan limbah. Dan yang paling mengkhawatirkan, perusahaan terbukti melakukan pengenceran air limbah secara ilegal agar kadar pencemarnya tanpa memenuhi ambang batas. Nah, pencemaran tidak hanya ada pada pencemaran air, tetapi pencemaran udara juga. Dapat kita lihat dari pabrik tidak adanya catatan atau inventaris tentang emisi. Dan yang kedua, peralatan untuk pengelolaan limbah emisi yang dimiliki oleh pabrik tidak mencukupi standar dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dampaknya langsung dirasakan oleh warga sekitar siang hingga malam, di mana tersisa bau busuk karena cangkang sawit, air sumur tercemar dan bau, serta rumah-rumah warga yang retak akibat aktivitas dalam pabrik. 2 orang yang berani melapor malah didiskriminasi dan dilapor balik oleh perusahaan. Mengapa sih masalah ini bisa terjadi dan terus berlanjut? Nah, kita telusuri dengan diagram fishbone, diagram tulang ikan yang memetakan akar permasalahan dari berbagai sisi. Dari sisi perusahaan, PT Universal Globes membuang limbah sembarangan, melakukan pencemaran ilegal, dan mengabaikan setiap upaya mediasi bersama warga. Mereka memiliki izin, namun beroperasi seolah tidak ada pengawasan. Nah, dari sisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK sebagai regulator, meskipun sudah menemukan pelanggaran, DLHK tidak segera menjatuhkan sanksi. Tidak ada pengawasan periodik setelah izin diterbitkan. DLHK bahkan sempat melempar tanggung jawab ke kepolisian, jadi sesuatu yang kemudian dikritik keras oleh Ombudsman RI. Lalu dari sisi perizinan, izin diterbitkan tanpa mekanisme pengawasan ketat dan tidak ada evaluasi berkala terhadap kepatuhan perusahaan setelah izin diberikan. Dari sisi penegakan hukum, ada dugaan ketidaknetralan aparat. Sanksi yang seharusnya bisa langsung dijatuhkan justru tertunda tanpa kejelasan. Warga yang melapor malah didiskriminasi. Dan dari sisi masyarakat sendiri, warga tidak mengetahui hak-hak hukumnya, takut melapor, dan kesulitan mengumpulkan bukti sendiri. Semua faktor ini bertemu pada satu akibat, yaitu bencana ekologis yang terus berlangsung di tengah permukiman warga Patumbak. Apa saja sih dampak nyata dari kasus ini terhadap masyarakat? Nah, dampak kesehatan yang dialami oleh warga sekitar pabrik adalah sebagai berikut. Pertama, warga mengalami mual, pusing, dan gangguan pernapasan. Air sumur yang menjadi kehidupan sehari-hari warga menjadi tercemar. Ini bukan lagi rasa ketidaknyamanan, tetapi krisis kesehatan yang dialami oleh warga sekitar pabrik Universal Globes. Nah, secara fisik dan ekonomi, dinding dan struktur rumah warga mengalami keretakan. Kualitas hidup yang menurun drastis, bahkan di dalam rumah, warga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Secara sosial dan hukum, kepercayaan publik terhadap lembaga negara mulai terkikis.
ketika warga harus melapor ke 12 lembaga negara sekaligus, dari Komnas HAM, Ombudsman RI, hingga Gubernur Sumatera Utara. Ini adalah tanda darurat bahwa pengaduan biasa tidak dapat dipercaya mampu memberikan keadilan. Nah guys, tau gak sih kalau kasus ini memiliki dimensi administrasi negara yang sangat kuat dan dapat dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pada pasal 10 juga mewajibkan setiap badan usaha dan pemerintah negara mewajibkan untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau kita kenal AUPB. Nah, dalam setiap tindakannya, DLHK sebagai instansi yang memang menyetujui pemberian izin oleh PT Universal Group memiliki kewajiban pengawasan yang melekat pada izin tersebut. Kelalaian melakukan pengawasan periodik dan keterlambatan menjatuhkan sanksi berupa pelanggaran nyata terhadap asas akuntabilitas dan asas kepastian itu. Nah, itu juga terdapat di pasal 17 dan 18, di mana melarang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Nah, jika terbukti ada pembiaran yang disengaja atau keberpihakan terhadap perusahaan, itulah yang dinamakan atau dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam bentuk bertindak secara sewenang-wenangnya. Nah, yang kalian bilang itu juga betul. Juga secara substansif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kasus ini juga melanggar itu undang-undang tersebut, di mana pada pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tapi hak inilah yang dirampas oleh dari warga Patumba oleh perusahaan tersebut. Nah, pada pasal 69 juga melarang pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan yang baik. Nah, tidak hanya pada pasal 65 dan 69. Di pasal 62 juga mewajibkan semua pihak yang menyebabkan pencemaran untuk memulihkan fungsi lingkungan. Jadi para penduduk di daerah Kecamatan Patumba harus mendapatkan hak dari pasal 62, termaksud menghentikan pencemaran dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, ada satu fakta juga yang semakin memperkuat dugaan pelanggaran dalam kasus ini, dimana pada tanggal 18 Desember 2025 kemarin, PT Universal Globes secara aktif mengirimkan surat resmi kepada DLHK Sumut, di mana surat itu berisikan permohonan agar kasus tersebut hanya dikenai sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Juga yang saya tahu, kelanjutan dari kasus ini, surat itu ditandatangani langsung oleh direktur perusahaan yang bermartai 10.000. Setelah itu, kuasa hukum dari warga Kecamatan Patumba, yaitu Ricky Irwan, SHMA, dengan tegas menolak permohonan tersebut. Menurutnya, tindakan perusahaan itu justru memperkuat indikasi bahwa pelanggaran memang nyata terjadi. Ia menegaskan bahwa otoritas tidak boleh terpengaruh oleh sanksi pidana, harus tetap dilakukan sebagai pelajaran bagi pelaku usaha yang merusak lingkungan dan melanggar HAM. Nah, dalam paradoks atau situasi yang terjadi, perusahaan yang awalnya menolak, kini justru berlomba-lomba untuk mencari sanksi yang ringan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pelanggaran sudah cukup kuat sehingga perusahaan tidak bisa lagi mengelak. Nah, akhirnya itu Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara telah turun tangan dan menegaskan bahwa DLHK telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana, di mana tanpa menunggu proses hukum lain. Juga DLHK telah diberi tenggat waktu 14 hari kerja untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Nah, dari pertanyaan saudara juga, hingga video ini dibuat, DLHK sebagai instansi yang memberi izin kepada PT Universal Globes untuk melakukan operasi pabrik
belum menjatuhkan sanksi tegas. Pihak Gakum atau penegak hukum dari DLHK hanya menyatakan bahwa proses tidak lanjut masih berjalan tanpa kejelasan kapan sanksi akan dijatuhkan ke PT Universal Globus yang masih beroperasi. Warga masih menanggung dampaknya hingga saat ini. Nah guys, ini adalah ternyata di mana administrasi negara bergerak lebih lambat daripada penderitaan kita sebagai rakyat-rakyat. Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Jika kalian terkena dampak pencemaran, itu bukan takdir yang harus diterima. Itu adalah pelanggaran hak yang harus diperjuangkan. Nah, para warga juga dapat melaporkan para pelaku-pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan, seperti ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan atau Kabupaten. Yang kedua, ada Ombudsman RI Republik Indonesia jika adanya malapraktik, dan yang terakhir ada Komnas HAM jika hak dan kebebasan hidup dan kesehatan para warga dilanggar. Nah, yang ketiga, kita ikuti prosesnya. Mulai dari meminta nomor registrasi laporan, yang kedua, kita ikuti perkembangan kasusnya, dan yang ketiga, libatkan organisasi atau media jika respon pemerintah masih terlalu lambat. Dan ingat, satu suara saja bisa menggerakkan ribuan orang lainnya. Nah, pabrik di belakang kami berdua ini masih beroperasi hingga saat ini. Pemerintah belum menjatuhkan sanksi yang tepat. Warga masih mengalami bau menyengat dan air tercemar. Dan kepastian hukum belum ada diterima oleh warga. Kasus PT Universal Globus bukan tentang satu pabrik yang ada di daerah Patumba. Ini merupakan cerminan dari beribuan kasus yang ada di Indonesia, di mana perizinan diizinkan, tetapi pengawasan diabaikan, di mana warga sudah menuntut keadilan, tapi tak kunjung didapatkan. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik bukanlah pilihan, merupakan sebuah kewajiban negara yang tidak dapat dikompromikan. Karena lingkungan hidup yang bersih dan sehat bukan merupakan warisan dari nenek moyang. Ia adalah titipan dari anak cucu kita, dan kita yang bertanggung jawab untuk menjaganya.